Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Sulistianto, SCMM MSc PSC, dosen dari Universitas Pertahanan. Tugas penelitian adalah salah satu dari Tridharma perguruan tinggi yang merupakan tugas dari seorang dosen, di samping kedua tugas lainnya yaitu mengajar dan melaksanakan pengabdian masyarakat. Sejak Agustus 2018, saya bertugas sebagai Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan Unhan sampai dengan masa purna tugas saya pada bulan November 2019. Dan dilanjutkan bertugas sebagai dosen Unhan sampai dengan saat ini. Pada bulan Agustus 2020, saya juga mendapatkan tugas dari Kasal yang juga sebagai pembina Yayasan Nawa, menugaskan saya untuk menjabat sebagai Wakil Rektor 3 Universitas Hang Tuah di Surabaya. Di samping itu juga sebagai dosen mengajar pada Prodi S1 Oceanografi untuk mata kuliah Kewarganegaraan dan Pancasila. Selain itu juga mengajar untuk Prodi S2 MAP pada mata kuliah Strategi Inovasi dan Pengembangan SDM pada kementerian dan lembaga. Sedangkan di Unhan, saya mengajar pada Prodi Manajemen Pertahanan, pada Manajemen Pertahanan Berlapis Sisanta dengan reformasi TNI Polri, serta tugas menguji dan membimbing tesis mahasiswa S2 Prodi MP Universitas Pertahanan. Muara dari tugas penelitian saya di Unhan sesuai dengan roadmap penelitian yang sudah saya desain mengarah kepada strategi pertahanan negara melalui penguatan karakter bela negara untuk membentuk SDM unggulan, sarana prasarana pertahanan yang tangguh, dan sistem pendidikan dan kepemimpinan yang handal. Sejak berdirinya Unhan di Sentul Bogor pada tahun 2009, di mana pertama kali didirikan perguruan tinggi milik pemerintah di bawah Kementerian Pertahanan yang bertujuan mendidik mahasiswa beasiswa program Magister Strata 2. Selanjutnya pada tahun 2018 mendirikan program doktoral atau S3, dan selanjutnya pada tahun 2020 setelah masuknya wabah pandemi pada bulan Maret 2020 di tanah air, Unhan memberikan program S1 antara lain adalah Prodi Kedokteran Militer, Farmasi, MIPA, dan Teknik yang seluruh program studinya merupakan beasiswa penuh dari Kementerian Pertahanan. Untuk program S1 ini, mahasiswanya direkrut dari lulusan SLTA dari seluruh penjuru tanah air. Untuk Prodi S2 dan S3, Unhan mahasiswanya direkrut dari Prodi S1 dan S2 perguruan tinggi negeri dan swasta dari seluruh tanah air, termasuk dalam hal ini dari beberapa perguruan tinggi luar negeri. Sejak saya bertugas di Unhan, kawasan IPSC Sentul Bogor pada Agustus 2018 sudah memprogramkan kegiatan penelitian yang saya arahkan kepada pengembangan sumber daya manusia pertahanan, alutsista TNI dengan sarana prasarana pertahanan, dan pengembangan kebijakan ketahanan energi. Dengan pertimbangan, saya memilih pengalaman praktis di TNI selama lebih dari 30 tahun pada berbagai bidang penugasan, dan juga saya sesuaikan dengan Prodi S3 yang saya ambil, yaitu di bidang manajemen sumber daya manusia. Untuk ketahanan energi, ketertarikan saya karena pertimbangan energi fosil dunia yang saat ini semakin berkurang dan pasti akan habis. Juga berdampak buruk terhadap lingkungan kehidupan baru. Mau tidak mau kita harus mempersiapkan energi baru dan terbarukan untuk menggantikan energi fosil tersebut dan diupayakan yang tidak menimbulkan dampak lingkungan. Termasuk penelitian di bidang ketahanan energi yang keluarannya berupa pemasangan peralatan dari hasil penelitian yang dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya yang letaknya agak terpencil atau terisolir seperti pembangkit listrik tenaga surya atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang memungkinkan dapat dipasang di lokasi desa yang terpencil atau terisolir. Maka hasilnya dapat dihibahkan ke fasilitas Pemda atau masyarakat sekitar
kampus di kawasan Sentul Bogor atau di wilayah Jawa Barat, antara lain di Malabar, kawasan perkebunan teh. Berikutnya kegiatan penelitian saya secara umum saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian yang pertama adalah ketertarikan saya melihat degradasi semangat bela negara di Indonesia yang nampak nyata semakin menurun. Sering kita melihat acara di TV dan media massa memberitakan tentang perkelahian pelajar sampai dengan mahasiswa yang begitu marak. Penggunaan narkoba, pelecehan seksual, korupsi, dan tindak kriminal yang menimbulkan kerugian material dan personil luar biasa besar. Bagian kedua adalah bidang sarana prasarana pertahanan. Sebagai pendukung pertahanan negara di wilayah remote dan perairan NKRI. Saya tertarik pada bidang ini karena memiliki pengalaman praktis sebagai anggota TNI AL selama lebih dari 30 tahun, sehingga timbul keinginan saya untuk melaksanakan penelitian yang berhubungan dengan alutsista TNI AL. Yang harapan saya dapat memberikan rekomendasi bagi Kemhan, Mabes TNI, dan Mabes TNI AL untuk dapat meningkatkan kemampuan operasi, logistik, dan kesejahteraan. Penelitian yang sudah saya rencanakan dan sudah dilaksanakan dalam bidang ini antara lain strategi pengembangan PT PAL dalam pembangunan dan pemeliharaan kapal cepat rudal 60 dan strategi pengembangan landing ship tank untuk mengoptimalkan peran dan tugas TNI Angkatan Laut. Bagian ketiga adalah bidang ketahanan energi yang kita rasakan bersama saat ini, di mana harga BBM relatif mahal karena sumber-sumbernya yang juga semakin berkurang dan pada akhirnya akan habis. Sehingga kita harus mempersiapkan sumber energi lain yang lebih murah dan tidak menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan hidup, yaitu energi baru terbarukan atau EBT. Negara kita yang terletak di kawasan tropis sangat menguntungkan dari banyaknya variasi EBT. Sebenarnya kita juga agak terlambat dalam mengantisipasi EBT. Beberapa pembangkit EBT yang kita miliki tidak sebanding dengan kebutuhan energi negara kita yang selalu meningkat tajam. Padahal minyak mentah yang dihasilkan semakin lama semakin berkurang sehingga harganya relatif semakin meningkat. EBT kita yang relatif efisien adalah pembangkit listrik tenaga air seperti yang berlokasi di Waduk Jatiluhur, Jawa Barat. Seharusnya kita banyak membangun PLTA seperti yang ada di kawasan tersebut. Kita juga memiliki alternatif sumber energi di mana yang datang antara lain di masa yang datang antara lain adalah pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik arus laut, tenaga gelombang, biogas, dan gas alam. Seyogyanya kita dapat merencanakan EBT yang lebih seksama dan berkelanjutan sehingga yang dicapai dapat lebih optimal. Penelitian yang sudah direncanakan dan yang akan dilaksanakan antara lain pengembangan pembangkit listrik tenaga surya di Mako Pasmar 3, Kormada 3, Sorong, Papua, pengembangan pembangkit listrik tenaga mikrohidro di kawasan perkebunan teh Malabar, Jawa Barat. Demikian kegiatan tugas penelitian yang sudah saya laksanakan, baik sebagai dosen di Universitas Pertahanan di Jakarta dan Bogor, serta Universitas Hang Tuah di Surabaya. Terima kasih atas perhatiannya. Lama ya Mas ya?